Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا ما مضى. عباد الله رجال الله أغثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر ويا أقطاب يا أنجاب ويا سادات يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى. فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عسى أن تأتي بشاراتي ويسفو وقتنا لله. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى. بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأيدي بنور وجهي. يا الله يا رب واغفر لنا ما مضى. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده ومن تبعه هدى إلى يوم المعاد. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين.
Sadaqallahul maulana al-azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati pengurus Masjid Nur Hidayah beserta jajarannya, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat hadir di rumahnya Allah dalam rangkaian kegiatan kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian ilmu yang mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat teriring salam tercurah pada keharibaan junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang setia menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan kita sama-sama diberikan syafaatul ujma dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, hadirin wal hadirat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, seyogianya yang menyampaikan materi pada kesempatan kali ini guru kita Ki Haji Syahrani, berhubung beliau masih ada di daerah Cibinong, Bogor. Jadi ban serep yang gantiin. Ya, jadi kalau ada salah-salah dikit mah mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Namanya ban serep, ya. Ban serep makan bukan ban baru, ban bekas, ya. Tapi insya Allah apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita doakan guru-guru kita yang sedang berdakwah di jalan Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pembahasan kitab Safinatun Najah, mari sama-sama kita membaca Fatihah untuk pengarang kitab, yang mudah-mudahan kita ambil barakah dari Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Biniyatil qabul wal maqbul ila hadratir Rasul. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Jamaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang akidah. Kita melanjutkan materi beberapa waktu yang lalu. Apa sih itu akidah? Akidah itu aturan baku
yang ada dan harus kita jalankan sebagai seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah. Itu harus kita jalani. Harus kita ikuti. Enggak boleh enggak terkecuali dalam keadaan uzur. Boleh kita tinggalkan. Itu pun ketika kita dalam kondisi sehat, kita harus mengganti apa yang sudah kita kerjakan. Ya, jadi akidah itu aturan baku yang ada di dalam agama Islam. Yang sebagai orang yang beriman, kita harus menjalani akidah tersebut, tidak boleh kita langgar. Apalagi kita tinggali. Nah, kemarin kita berbicara tentang rukun Islam. Karena salah satu aturan hidup kita sebagai seorang hamba Allah yang beriman, salah satu aturan hidupnya rukun Islam. Apa yang pertama? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu aturan hidup yang pertama. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas kita sembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Titik. Tidak ada nabi lagi yang terakhir melainkan Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, wa iqamus shalah. Mendirikan salat. Setelah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas kita sembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, yang kedua kita wajib wa iqamus shalah, mendirikan salat. Wajib tuh. Jangan sampai kita hanya mengaku dan berlabel kita Islam, KTP kita Islam, kita hanya pintar bersyahadat, tapi kita tidak mau mengerjakan sholat. Ada nggak yang begitu? Ada. Di sini ada yang begitu. Mana dia orangnya? Saya mau kenalan gitu. Ya. Tuh. Jadi selain kita sudah bersaksi, kita pun harus menjalankan perintah Allah. Sholat. Wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Zakat ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal harus sesuai dengan ketentuan nisabnya. Zakat fitrah kita keluarkan pada saat bulan suci Ramadan. Wajib hukumnya, bukan sunnah, ya, wajib hukumnya. Hatta bayi yang baru lahir pun wajib dizakatkan. Jangan sampai beberapa waktu lalu tuh yang saya pernah cerita, ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak, apakah Bapak mau menyalurkan zakat Bapak? Oh ya sebentar, pikir saya ke dalam ngambil beras atau ngambil duit, ganti baju, nanya, emang zakat fitrah wajib Pak? Di sono ya, ada yang begitu. Saya balik tanya, Bapak jadi umat Islam udah berapa tahun? Lah saya aja udah 60 tahun. Masa nggak hidup zakat fitrah wajib apa sunnah? Hati-hati Pak. Ya. Jangan sampai zakat fitrah kita lupakan. Lantaran apa? Satu, sibuk ngapain? Bikin kue. Namanya mau lebaran. Dua, sibuk keramayana. Hati-hati ya. Pokoknya kalau ada pengumuman panitia menerima zakat fitrah, buru-buru bayarin. Ya, buru-buru bayarin. Lebihin ya. Kalau bayar zakat fitrah itu lebihin. Jangan mentang-mentang panitia memberikan patokan 3,5 liter ya tok 3,5 liter. Jangan. Lebihin lebih bagus. Kalau ada rezekinya sekarung kasih. Alhamdulillah sekarung kasih. Apa-apa ya.
Lalu apa lagi? Wasauma Ramadan, mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Ya, jangan sampai kita tinggalkan. Yang masih punya hutang tahun yang lalu, sebelum datang Ramadan tahun ini bayarin. Sebab apa? Hutang sama manusia gampang naginya. Tapi kalau kita punya hutang sama Allah, wah, ribet naginya. Ribet dah. Ntar kapan ditagihnya? Ketika kita sudah masuk ke liang kubur, ditagih tuh. Ya, jangan sampai dah. Ingat-ingat nih, yang tahun kemarin ke Tanah Abang jebol sehari bayarin. Yang kemarin tuh datang bulan 7 hari bayarin. Cicil aja nggak apa-apa. Cicil aja. Lalu selanjutnya wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu. Kalau orang yang tidak mampu, jangan. Ya, jangan memaksakan. Ya, jangan cuma lantaran gengsi, ngelihat teman-temannya sudah pada punya gelar haji, dia paksain tuh. Ya, store pergi haji, pergi umroh. Duitnya dari mana? Tanah orang diukur. Tanah orang pulang haji, orang-orang pulang kesel. Namanya memaksakan, nggak boleh. Jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pasal yang kedua masih berkaitan tentang akidah, yakni faslun arkanul imani sittatun. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Faslun ay hadza faslun, bermula ini pasal berbicara tentang arkanul imani, rukun iman. Sittatun, ada 6 perkara. Ini kita yang begini-begini, kalau udah ngaji bertahun-tahun rukun iman, rukun Islam, jangan sampai lupa. Jangan demen doang duduk di majelis taklim, lempengan rukun Islam, rukun iman, ora paham, begubet. Ya kan kata Ustadz, duduk doang di majelis taklim dapat pahala. Ya iya dapat pahala, ilokan amat rukun Islam, rukun iman, ora paham, ora apa. Ya, ini dasar kita nih Pak. Kita kudu tahu aturan kita. Jangan cuma kita hafal undang-undang, hafal Pancasila, rukun iman, rukun Islam, kita orang apa? Nah, ya, jangan sampai berbanding terbalik dah. Apa yang pertama? Antu'mina billah, beriman. Tu'mina billah, kepada Allah. Nah, kita ketika sudah berikrar, mengucap 2 kalimat syahadat, kita harus mengimani siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana cara kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang model kayak tadi, kayak sekarang ini, kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Apa saja perintah Allah? Tadi itu yang di atas, sholat, itu kan perintah Allah. Jangan sampai kita tinggalin. Perintah sholat 5 waktu jelas perjuangan Rasulullah bukan main. Begitu susahnya. Nah, kita diperintahkan kalau kita mengaku orang yang beriman, kita harus mengerjakan sholat. Antuk binabillah, beriman kepada Allah. Apalagi
Selain menjalankan perintah sholat 5 waktu, kita harus menyembah kepada Allah. Gak boleh kita menyembah kepada selain Allah. Kita harus sembah Allah. Kita harus minta kepada Allah. Kita harus memohon pertolongan kepada Allah, jangan kepada yang lain. Pengen urusan kita lancar, rizki kita berkah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fasilitas begitu banyak. Satu fasilitas dari Allah, tahajud, minta sama Allah. Jangan kita minta kepada selain Allah. Malam-malam kita nangis, mohon ampun kepada Allah, minta rizki yang banyak tuh ketika kita sholat tahajud. Ini enggak, bangun malam ngapain? Buang air kecil. Jangan, itu fasilitas dari Allah. Tahajud sudah kita kerjain, sholat taubat sudah kita kerjain, sholat witir kita kerjain juga, belum didengar juga sama Allah. Pagi kita sholat apa? Sholat duha, mohon rizki sama Allah. Mohon maaf, jangan sholat duha pakai kunut. Ntar sholat duha pakai kunut. Yang pakai kunut sholat apa? Sholat subuh. Ntar jam 8 sholat subuh lagi. Jangan, biar dikata rajin. Masya Allah, laki saya rajin banget ya, jam 8 sholat duha, padahal mau pakai kunut. Jangan. Itu fasilitas dari Allah. Antu'mina billah. Kita harus menyembah kepada Allah, kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Titik tuh. Ya. Enggak boleh enggak. Lalu yang kedua, wa malaikatihi. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Nah, kita ngaji bertahun-tahun, kita harus tahu pengertian malaikat. Apa sih malaikat itu? Malaikat makhluk Allah yang selalu berzikir, yang selalu bersolawat, yang selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi menjelang maghrib saya sedikit buka salah satu buku. Di situ dijelaskan bahwa pengertian malaikat itu artinya utusan atau makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, yang hanya khusus untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat itu diciptakan dari nur, cahaya. Jin dari api yang berkobar-kobar. Dan Adam manusia diciptakan dari saripati tanah. Sebagaimana dijelaskan kepadamu. Jadi malaikat adalah makhluk yang hanya bertugas untuk beribadah kepada Allah. Dan malaikat ini bukan laki-laki ataupun perempuan, berbeda dengan manusia. Makanya saya kadang-kadang suka heran ketika dapat berita yang beberapa waktu lalu kita dengar ada orang ngaku jadi malaikat. Siapa? Lia. Itu saya kadang-kadang suka heran. Malaikat itu bukan laki-laki ataupun perempuan.
Lalu siapa? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Tapi mohon maaf, bukan juga waria. Ntar dibilang waria lagi malaikat. Bukan. Ya. Berbeda dengan manusia. Malaikat pun tidak beristri dan juga tidak beranak. Ngaku jadi malaikat. Malaikat apa dulu dia ngakunya? Jibril kalau nggak salah. Tadi jelas malaikat bukan laki-laki ataupun perempuan. Lia Eden perempuan. Berarti itu malaikat tiap bulan datang tamu. Padahal kita tahu bahwasanya malaikat tugasnya untuk beribadah kepada Allah. Kalau malaikat perempuan otomatis ibadahnya berhenti, kan gak masuk di akal. Nauzubillah min. Malaikat makhluk gaib, tidak bisa terlihat. Lia Eden manusia, kan? Kelihatan apa enggak? Kelihatan, kepalanya botak, pakai baju putih, pakai tongkat, ya kan? Malaikat tidak dapat didengar suaranya oleh manusia, dan malaikat tidak pernah bermaksiat. Itu malaikat, ya, jemaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi malaikat itu makhluk Allah yang tercipta dari cahaya, yang bertugas hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa kitab Allah? Al-Quran. Itu warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita harus imani itu Al-Quran. Kita harus berpegang teguh dan berpedoman kepada Al-Quran. Jangan sampai kita melenceng dari Al-Quran. Apa kata Al-Quran ya harus kita ikuti, karena itu pedoman kita sebagai orang yang beriman. Dibaca tuh Al-Quran. Ini Al-Quran cuma jadi pajangan doang di rumah. Apa burukan tuh Quran? Dibaca setahun sekali, puasa doang. Jangan, ya, iseng-iseng. Setiap habis sholat selembar, nggak sempat selembar, satu ain dah, ya, satu ain, sempetin, ya, sebab Al-Quran kalau kita baca, kita mendapatkan pahala. Satu huruf 10 pahala kita dapat. Kalau udah satu ain, berapa huruf tuh? Banyak nggak? Banyak. Ustaz, saya belum bisa baca Al-Quran. Belajar. Yang namanya belajar itu nggak ada batasnya. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin laki-laki ataupun perempuan. Enggak usah malu. Ini ngaji malu, udah tua, susah ngucap hurufnya, ya jangan. Enggak boleh malu. Belajar aja, biarin. Ya, biarin. Nggak usah dengerin apa kata orang. Emang yang ngerasain diseksa dia, kan kita. Yang pengen dapat pahala siapa? Kita apa dia? Kita. Belajar. Nggak usah malu. Di tempat saya tuh aki-aki setiap malam Kamis tahsinul Quran, belajar satu-satu. Emang begitu, baru-baru lucu emang, nyebutnya lucu emang. Orang-orang auzu nganguju gitu, nganguju auzu nganguju, biarin.
Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, biarin. Terserah dia mau ngalamin apaan kek. Yang penting dia ngaji. Itu. Dia tahu huruf Al-Quran. Jangan Al-Quran cuma jadi pajangan di rumah. Sebab kalau Al-Quran cuma jadi pajangan di rumah, Al-Quran itu nanti nuntut, Pak. Nuntut sama kita. Saya dari baru sampai bulukan gak pernah dicolek-colek. Nuntut, Pak. Gak percaya, mati duluan dah. Ya, jadi kita harus mengimani kitab-kitab Allah. Lalu yang keempat, wa rusulihi. Kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, itu harus. Nggak boleh enggak. Kita ikuti apa yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau ajarkan banyak. Akhlak, kan? Rasul mengajarkan akhlak. Rasul bisa menang, Rasul bisa berhasil berdakwah lantaran akhlak beliau kepada siapa? Kepada musuhnya, kepada teman-temannya. Akhlak. Kan sering kita dengar tuh ya, kalau penceramah-penceramah sedang berbicara, ketika Rasulullah SAW jalan sebuah perkampungan, diludahin, ditempahin. Tiap kali beliau berjalan tuh di perkampungan seperti itu. Satu ketika beliau berjalan dengan sahabat yang biasa meludahi, yang biasa melempari ia dengan kotoran, enggak ada. Ditanya, wahai sahabatku, kemana orang yang biasa rutin melempari saya dengan kotoran, meludahi saya? Kemana sahabatku? Ya Rasulullah, orang yang biasa meludahimu, orang yang biasa melempari kamu dengan kotoran, saat ini beliau dalam keadaan sakit. Apa kata Rasulullah? Ayo sahabatku, kita pulang sebentar. Ngapain? Ambil gandum, ambil korma. Ngapain Rasul? Kita longok tuh orang. Tuh akhlak baginda Rasul. Apa Rasul marah? Enggak. Coba kita begitu. Lagi jalan nih di AMD, tahu-tahu ada yang nyudahin. Kita cari apa kita maafin? Hah? Kita cari apa kita maafin? Ya kita mah jujur-jujuran aja. Kita cari. Lah kita lagi jalan diludahin. Kita peleter tuh orang, mana dia orangnya? Kita cari. Apa Rasul marah? Enggak. Diketok pintu rumah orang yang sudah meludahi Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Muhammad. Gemeter tuh orang. Dibukakan pintu. Ada apa engkau Muhammad datang ke rumahku? Apakah engkau marah selama ini aku ludahi kamu? Tidak. Aku kemari ingin menjengukmu. Saat itu orang yang meludahi sering Nabi Muhammad, beliau mengucapkan dua kalimat syahadat. Tuh dakwahnya Rasul. Lalu selanjutnya wabil yaumil akhir, percaya kepada hari akhir. Ya, hari akhir itu pasti ada. Ya, nggak boleh kita nggak percaya kepada hari akhir, hari kiamat. Tanda-tandanya aja udah ada. Ya, tanda-tandanya sudah ada. Banyak musibah yang terjadi di negeri tercinta kita ini. Itu merupakan salah satu tanda-tanda hari akhir. Wa bil qadri khairihi wa syarri minallahi ta'ala, dan beriman kepada qadha dan qadarnya Allah. Apa itu? Beriman kepada ketentuan Allah. Umur, jodoh, apalagi mati, sehat, rizki. Mati ini sama aja ya. Umur, apalagi jodoh, rizki, itu ketentuan Allah. Kapan kita tekan kontraknya?
ketika kita ditiupkannya ruh oleh Allah dalam usia 4 bulan di kandungan ibu kita. Jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah dari rukun iman dan rukun Islam. Harus kita fahami isi kandungan dari rukun iman, rukun Islam. Nanti ada bait satu pasal lagi tentang akidah wa makna la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi